Salam, selamat pagi. Ya, video kali ini kita masih membahas tentang ibadah, dan dengan video ini saya berharap kita semua menjadi paham, kita semua menjadi mengerti apa makna ibadah yang sebenarnya. Karena banyak di antara orang Kristen memaknai ibadah hanya sekedar pergi ke gereja. Setelah pulang dari gereja, artinya dia pulang ibadah. Begitu. Padahal ibadah yang sebenarnya itu bukan seperti itu. Dan untuk kita mengerti dan memahami, mari kita buka di Roma 12 ayat 1. Kita akan membacanya satu ayat saja ya. Judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di sini dikatakan ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati itu apa? Yaitu ibadah yang sejati itu adalah ketika kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh di sini bukan berarti kita menyembelih ya, atau memotong leher ini, bukan. Mempersembahkan tubuh itu artinya yang kita sembelih itu bukan ini, leher ini atau tubuh ini. Yang kita sembelih adalah semua hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup kita. Semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah di dalam hidup kita, kedagingan kita, nafsu-nafsu kita, dan semua hal, semua. Jadi ibadah yang sejati itu adalah menyembelih atau memotong segala hal, segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sehingga hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu adalah ibadah. Ibadah yang benar itu seperti itu. Makanya kalau ibadah hanya dimaknai hanya di dalam gereja, ini di gereja itu belum ibadah. Saya katakan belum ya. Saya tidak berkata bukan ibadah, tetapi itu belum ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya di gereja, tetapi terjadi dimanapun saudara berada dan kapanpun saudara berada. Saudara pergi di gereja, ya, katanya ibadah, tetapi setelah pulang saudara korupsi, saudara menipu, saudara berbohong, saudara dan lain sebagainya, ya, itu bukan ibadah, ya. Dan saudara, kata ibadah di dalam ayat tersebut ya, di dalam Roma 12 ayat 1 tadi, kata ibadah itu menggunakan kata latreuo. Latreuo itu artinya servis atau melayani. Dan kata latreuo ini sama dengan kata menyembah di dalam Matius ayat 10 ya. Ayo kita buka coba di Matius 4 ayat 10. Ya. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kata menyembah di dalam ayat tersebut juga menggunakan kata latreuo, yang artinya adalah servis atau melayani. Kita juga sering kali ya mengartikan menyembah atau memaknai menyembah dengan arti yang sangat sempit. Menyembah hanya dimaknai ketika kita ada di dalam gereja menyembah,
ya, menyanyikan lagu-lagu pujian yang slow gitu. Itu menyembah. Atau kita bangun pagi menyembah, dan itu seringkali hanya dimaknai hanya sebatas itu. Padahal menyembah itu tidak seperti itu. Ya. Menyembah itu artinya memberikan nilai tinggi. Ya. Memberikan nilai tinggi. Memberikan nilai tinggi itu bukan hanya di dalam gereja. Ya. Bukan hanya waktu kita ibadah, tetapi memberikan nilai tinggi itu dimanapun dan kapanpun. Makanya firman Tuhan berkata, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh itu artinya, roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Artinya dimanapun dan kapanpun kita harus menyembah Tuhan. Menyembah artinya memberikan nilai tinggi. Artinya dimanapun dan kapanpun kita harus memberikan nilai tinggi Tuhan. Menyembah itu memberikan nilai tinggi. Ya. Jadi kalau saudara di dalam gereja menyembah Tuhan sampai nangis-nangis, tetapi saudara pulang dari gereja, saudara korupsi, itu artinya saudara tidak memberikan nilai tinggi Tuhan. Saudara menipu, itu artinya saudara tidak memberikan nilai tinggi Tuhan. Ya. Memberikan nilai tinggi itu ketika kita diberikan kesempatan untuk korupsi, tetapi kita memilih untuk tidak korupsi karena kita lebih menghargai Tuhan. Itu memberikan nilai tinggi artinya. Dan lain sebagainya. Ya. Makanya firman Tuhan juga berkata, ya, lakukanlah segala sesuatu. Baik engkau makan, baik engkau minum, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu artinya memberikan nilai tinggi Tuhan, atau menyembah Tuhan, atau menyembah Allah. Jadi penyembahan itu tidak hanya terbatas di dalam gereja, tetapi penyembahan yang benar, atau ibadah yang benar, atau servis atau pelayanan yang benar, atau adalah seluruh kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Allah, sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Amin.